Tiba-tiba saat itu gue tidak mengindahkan kata-kata bokap gue ya. Gue refleks Sobat TKG. Gue membelokkan setir mobil gue ke kiri sobat semua, menuju ke arah desa Cimara ya, Jalan Sindang Jawa Mandirancan. Ayah gue kebingungan. Halo Sobat TKG, gimana kabarnya? Gua selalu berharap sobat semua dalam keadaan sehat ya, dan masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin, amin. Ya Sobat TKG, gua hadir lagi untuk terus bisa menyemangati sobat semua yang saat ini mimpi baiknya belum terwujud. Gua doakan sobat segera sampai di tujuan. Yang sudah sampai dan terwujud, sobat harus tetap menjaganya ya. Jaga terus Sobat TKG. Kita punya pasukan elit yang luar biasa. Sobat EKG, dulu di beberapa video gue pernah membuat satu statement ya, bahwa yang belum, yang sedang, dan yang sudah terjadi adalah realita yang berjalan bersamaan. Gimana tuh bang? Ya, karena hari ini kondisi yang saat ini sobat sedang rasakan, menurut sobat ini adalah masa sekarang kan. Namun ini juga masa lalu Sobat EKG. Ya, setelah sobat selesai menonton video ini, keadaan saat ini akan menjadi masa depan yang sekaligus menjadi masa lalu. Bahkan ada yang bilang, masa depan dan masa lalu itu nggak ada, yang ada masa sekarang aja, ya kan? Gampangnya gini Sobat TKG, di video ini ya, dulu ketika itu gue dan tim berhayal ya sama Agung. Kita berhayal saat itu bahwa di situ ada masjid ya. Lalu beberapa tahun kemudian, masjid berdiri tegar Sobat TKG. Ya, kalau saja bisa kita telusuri, mungkin rencana pembuatan masjid itu sudah diniatkan sama pengembangnya jauh sebelum kita berafirmasi. Ada hal sederhana lagi ya, suatu contoh. Suatu ketika gue pernah berafirmasi untuk mendapatkan uang 1 juta ya. Nah, itu gue lakukan kira-kira jam 1 siang ya. Nah, dari jam 11 itu gue gak pegang HP Sobat TKG. Lalu jam 2 gue memegang HP lagi. Di WA ada kabar yang mentransfer gue Rp 1 juta. Gue berpikir, wah bener ini, afirmasi gue menarik 1 juta. Buktinya ketika jam 2 gue pegang HP, ada yang mengirimkan uang 1 juta ke gue. Nah Sobat TKG, ada yang lucu ya. Setelah gue perhatikan jam di WA tersebut, ternyata orang yang mentransfer uang gue 1 juta ke rekening gue, dia sudah WA dari jam 12 siang Sobat TKG. Ya karena waktu itu gue gak pegang HP dari jam 11 ya. Artinya uang 1 juta itu sudah sampai duluan sebelum gue berafirmasi. Jadi masa lalu, sekarang, dan masa depan memang berjalan secara paralel ya. Nah di video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana realita itu bisa dibelokkan sesuai dengan apa yang sobat inginkan. Ya tentunya realita yang baik ya, yang bagus-bagus, yang positif. Wah dibelokin bang, berarti kita melawan stigma bang. Stigma apa? Nasib bang. Iya, nasib itu lu yang menentukan sendiri Sobat TKG. Kita diberikan sebuah kekuatan oleh Tuhan untuk bisa kita mengubahnya. Mengubah dari jelek menjadi baik, dari negatif menjadi positif. Bisa Sobat TKG, karena Tuhan suka yang baik-baik dan positif ya. Jadi tantangan terasik dalam hidup seorang manusia adalah bagaimana dia berdoa lalu berusaha untuk bisa mengubah nasibnya, mengubah realitanya, mengubah keadaannya, mengubah kenyataannya agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, kalau bahasa gua bilangnya bending reality Sobat TKG. Atau kita mempunyai kemampuan untuk membengkokkan realita. Bahasa enaknya adalah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa diberikan kekuatan olehnya agar kita bisa membelokkan realita. Realita yang jauh lebih indah. Realita yang penuh dengan kemakmuran dan keberkahan, kesehatan, keharmonisan, dan kedamaian. Realita yang membahagiakan Sobat EKG. Nah untuk membahas cerita ini, gue selalu mengaitkan dengan kisah gue sendiri ya. Sobat TKG, ini adalah kisah nyata gue. Kembali lagi ke Kuningan, Jawa Barat ya. Saat itu kalau Sobat EKG yang sudah mantengin channel gue pasti tahu ya, Kuningan, Jawa Barat adalah tempat bokap gue. Dimana saat itu gue banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa di kala gue sulit. Kalau sobat yang masih baru di channel gue sarankan untuk menonton playlist yang bangkit dari keterpurukan ya, agar saling bisa berkesinambungan. Saat itu siang hari Sobat TKG, gue mencoba mempertaruhkan nasib gue di sana. Ya dengan knowledge dan skill gue ya, gue menawarkan beberapa ide bisnis yang siapa tahu orang daerah sana tertarik dengan konsep gue. Ya karena setelah gue ditinggalkan oleh para komisaris di Banjar ya, gue masih terus berjuang tanpa menyerah untuk terus mengais rezeki di Kuningan, Jawa Barat dengan knowledge dan skill gue.
Perjalanan kali ini gua mencoba turun ke kota Cirebon, Sobat EKG, melewati daerah Kuningan namanya Mandi Rancan. Ya, saat itu gua mau ke kota Cirebon lewat daerah yang namanya Kecamatan Sumber ya. Siang itu bensin di motor Beat rekan gua ya, karena itu bukan motor gua ya. Itu pas Sobat EKG, sampai Cirebon lalu kembali lagi ke Cilimus. Pikiran gua melayang kemana-mana. Uang di kantong gua ada sekitar 5.000 rupiah. Lalu gua sampai tepat di pertigaan Sobat EKG. Jadi kalau gua ke kanan, gua akan menuju kota Cirebon melalui kecamatan Sumber ya. Jadi ada kecamatan namanya Sumber. Kalau ke kiri, gua bisa mengarah ke daerah desa Sindang Jawa ya, melewati desa Cimara. Masih jauh sih ya. Gua dibingungkan sama arah keputusan Sobat EKG. Lalu ada kata hati bilang, kamu mau ngapain ke Cirebon? Paling perjalanan ini akan menghabiskan bensin saja. Tidak ada yang bakal tertarik dengan konsep kamu. Yang kamu tawarkan itu sampah. Limiting belief gue bergejolak ya. Ya memang mana ada sih orang yang percaya sama ide bisnis gue. Apalagi saat itu secara presentasi rasanya diri gue tidak mempresentasikan orang yang mempunyai kompetensi ya. Di pertigaan antara ke kanan ke kota Cirebon melewati kecamatan Sumber atau ke kiri ke arah desa Sindang Jawa, gua berhenti Sobat EKG. Gua bingung saat itu. Mau ngapain sini ya? Keluarga gua masih menunggu kepastian nafkah dari gua. Sampai akhirnya Sobat EKG, gua memutuskan mengambil jalur ke kiri tanpa tujuan. Motor gua gas. Gua melewati jalan Mandi Rancan Sindang Jawa Sobat EKG. Saat itu udara mendung, gua ingat sekali ya. Sampai suatu ketika motor gua berhenti Sobat EKG. Ya karena di depan gua ada mobil yang ingin melipir ya, memarkir mobilnya. Gua pun ikut berhenti ya. Di bawah pohon gua beristirahat sejenak dan melamun Sobat EKG. Lalu gua melihat ya dari belakang, mobil yang berhenti di depan gua itu penumpangnya keluar. Banyak sekali. Ternyata satu keluarga Sobat EKG. Ada suami istri dan sepasang orang tua ya, dan 4 anaknya. Mereka bahagia sekali. Mereka berlari-lari kecil menyeberang jalan ya, gue perhatikan. Ternyata di seberang jalan ada penjual salak Sobat EKG. Iya Sobat EKG, salak, buah salak. Mereka bergegas ya dan bertanya sama penjualnya, memilih dan bersenda gurau saat itu. Saat itu pikiran gue hanya keluarga gue Sobat EKG. Gue berandai-andai ya. Andai saja gue punya mesin waktu Doraemon, gue akan berhati-hati akan jalan yang gue putuskan waktu itu, agar gue bisa turun dari mobil beserta anak istri gue dan orang tua gue untuk sekedar membeli salak di siang hari ya, seperti mobil di depan gue Sobat EKG. Lalu gue bilang sama diri gue sendiri, masa lalu, keputusan. Saat itu semua perasaan sentimental datang ya, seolah merejam dada gue. Dan Sobat EKG, hari itu gue mendongakkan kepala gue ke atas ya, menahan tetesan air mata yang mulai jatuh. Gue perhatikan keluarga tersebut bahagia sekali. Setelah mereka selesai membeli salaknya, mereka kembali menaiki mobil tersebut ya. Dan Sobat EKG, salah satu anak kecil di situ ya, dia duduk di belakang. Lalu dia mendadahi gue ya dari belakang ya. Ya anak kecil sekitar umur 5 tahun ya. Lalu gue mendadahi balik ya. Motor gue majukan Sobat EKG. Lalu Sobat EKG, gue bilang sama diri gue sendiri, sudahlah, cukup sentimentalnya. Lalu gue berucap Sobat EKG, yang belum, yang sedang, dan yang sudah, mereka berjalan bersamaan. Saya tidak tahu saya berada di waktu yang mana. Namun saya akan membelokkan realitas saya yang dulu, agar saya bisa jauh lebih bahagia di masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Saya adalah master dari kehidupan saya sendiri. Saya diberi hak oleh Sang Maha Pencipta untuk menentukan nasib saya sendiri. Saya bisa membanding realitas saya. Saya tahu saya sudah di sini beserta keluarga dengan mobil, dan saya membeli salak beserta keluarga saya. Gua menangis saat itu Sobat EKG, bukan menangis terseduh ya, tapi menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil yang meraung-raung. Dan saat itu gua katakan, tangisan saya adalah tangisan kebahagiaan saya. Titik. Akhirnya Sobat EKG, motor gua teruskan lajunya menuju arah desa Sindang Jawa ya. Di jalan
Kiri kanan gue melihat sawah yang terbentang luas Sobat EKG. Hijaunya padi seolah menghapus kesedihan gue ya. Gue sempat berhenti di pinggir jalan ya, dan melamun melihat luasnya karpet sawah di Sindang Jawa ya. Lalu setelah menjelang maghrib gue pulang Sobat EKG. Gue kembali ke arah Cilimus meninggalkan Sindang Jawa. Perjalanan ke Cirebon gue urungkan hari itu. Hari mulai sore gue gak tahu bagaimana keadaan keluarga gue di sana. Waktu berlalu Sobat EKG, terus berlalu, sampai Tuhan beserta semesta berkonspirasi dengan aku dan saya untuk membuat dan mengikuti arus realita yang telah gue bending Sobat EKG. Dan Sobat EKG, ketika kondisi finansial gue stabil di video ini ya ada ya, gue kembali ke Kuningan beserta anak istri gue. Saat itu siang hari Sobat EKG, gue mengunjungi ayah gue ya. Kita melepas rindu. Bahagia sekali rasanya. Kadang rasa haru sulit sekali ya untuk gue bendung dengan tetesan air mata yang jatuh mengalir. Sampai ayah gue bertanya ya, Mas, mau kemana kita hari ini? Gue menjawab ya, ayo kita turun ke Cirebon. Nanti kita check-in di hotel dan sorenya kita keliling kota Cirebon. Baiklah, ayah gue bergegas ya menyiapkan bajunya. Lalu gue bisa melihat anak-anak gue bahagia sekali. Setelah siap semuanya, mobil gue starter Sobat EKG. Ayah gue bilang ya, kalau kamu mau ke Cirebon, ini mau lewat Gronggong atau mau lewat Kecamatan Sumber? Ayah gue bilang, kalau mau ke deket-deket Batik Trusmi, enaknya kita lewat Sumber aja. Dan gue pun mengiyakan Sobat EKG. Gue mengendarai mobil melewati jalan Mandi Rancan lagi, jalan yang pernah gue lalui ketika gue naik motor ketika gue sulit. Sobat EKG, gue menemukan pertigaan yang dulu. Pertigaan yang kalau ke kanan ke Kecamatan Sumber, ke kiri ke Desa Cimara mengarah ke Sindang Jawa ya. Di pertigaan gue bingung Sobat EKG. Rasa bingung yang sama ketika waktu dulu gue naik motor, namun dalam kesadaran yang berbeda. Kesadaran kemakmuran Sobat EKG. Ayah gue lalu bilang ya, hei, ini pertigaan, kamu ke kanan, kenapa kamu berhenti? Kota Cirebon belok ke kanan. Tiba-tiba saat itu gue tidak mengindahkan kata-kata bokap gue ya. Gue refleks Sobat EKG. Gue membelokkan setir mobil gue ke kiri sobat semua, menuju ke arah Desa Cimara ya, Jalan Sindang Jawa Mandi Rancan. Ayah gue kebingungan. Dia menanyakan, kenapa kamu ke kiri? Istri dan anak-anak gue gak komen ya, karena mereka juga gak tahu jalan ya. Gue gak komen Sobat EKG. Mobil gue geber lajunya. Ayah gue lalu bertanya, kenapa kamu? Dan Sobat EKG, gue gak sanggup menahan tetesan air mata ya. Lalu gue bilang sama ayah gue ya, lalu gue pura-pura ya, aduh mataku kelilipan nih Pak. Lalu ayah gue bilang, kamu minggir dulu dicuci dengan air aqua. Dan Sobat EKG, sobat pasti tahu kemana gue mengarahkan mobil gue. Gue berhenti tepat Sobat EKG di tempat ketika gue memperhatikan mobil yang keluarganya membeli salak ya. Saat itu gue spontan berteriak, ayo kita turun semuanya, kita hari ini beli salak. Keluarga gue terheran-heran Sobat EKG. Sejak kapan papa suka salak? Setelah mereka turun, gue berjalan paling belakang ya. Gue bilang sama istri gue, kamu duluan aja, nanti aku menyusul. Lalu Sobat EKG, gue sempat mengumpat di bagian sisi kiri mobil ya. Gue menangis jadi-jadinya. Tangisan dan raungan yang sama ketika waktu itu gue berada di motor, melihat sebuah keluarga yang turun dari mobil untuk membeli salak dengan bahagianya. Sobat EKG, gue berhasil. Gue berhasil Sobat EKG. Gue gak peduli masa apakah itu, masa depan, masa lalu, atau masa sekarang. Setelah selesai membeli salak, keluarga gue menaiki mobil kembali ya. Saat itu mobil gue lajukan ke arah Sindang Jawa Sobat EKG. Gue dan keluarga melihat bentangan karpet yang terbuat dari padi yang menghijau. Keluarga gue bahagia sekali. Ayah gue tersenyum. Gue tak kuasa meneteskan air mata ya. Sesekali gue bilang, wah ini aku kelilipan terus.
Begitu indah sekali suasana di Jalan Sindang Jawa ya. Kali ini gue gak naik motor Sobat EKG. Gue menikmati hamparan hijaunya sawah beserta keluarga tercinta gue. Singkatnya Sobat EKG, akhirnya di hotel ayah gue bertanya, "Kenapa kamu mengambil jalan ke kiri sebelum kita ke Cirebon?" Dan gue menjawab ya, "Aku sudah berhasil membelokkan realitaku sendiri dan aku harus siap menerimanya." Ayah gue bertanya, "Realita? Realita membeli salak kah?" Dia gak tahu cerita di balik itu Sobat EKG. Namun gue jawab, "Iya, realita membeli salak." Ayah gue tertawa seperti mengerti ya. Lalu dia mengucapkan, "Selamat ya mas." Dan gue mengucapkan kembali, "Terima kasih pak." Sobat EKG, ada mantra yang gue ucapkan ketika gue berada persis di depan tukang salak tersebut ketika gue menaiki motor. Jika hari ini sobat semua merasa hidup sobat sedang penuh dengan tantangan, tenang Sobat EKG. Sobat EKG adalah master dari kehidupan sobat sendiri. Sobat bisa memilih, bahkan sobat bisa membending reality sobat semua agar jauh lebih indah. Ingat, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa. Salam dari gua, kita adalah master dari realita kita sendiri. Emang kudu gila. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang